Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan skimming paper, tiga paper saya tentang topik tesis saya, yaitu topiknya saya mengambil tentang Tor Network atau jaringan Tor. Langsung aja untuk yang paper yang pertama itu, judulnya itu Traffic Analysis Attack on Tor Survey. Jadi ini survei paper tentang Traffic Analysis Attack on Tor. Lalu untuk yang masalahnya itu, paper yang pertama itu, fitur low latency yang coba diberikan Tor kepada penggunanya itu memberlakukan batasan dalam mendefend dari traffic analysis attack-nya. Jadi ini eh, memberi batasan pada eh, analisis attack. Masalahnya ada di abstrak, lalu metodenya itu eh, metodenya dengan cara memeriksa traffic analysis attack dari perspektif yang diadopsi dari model musuh dan seberapa cocoknya dengan Tor treat modelnya. Nah, ini jadi eh, menyajikan traffic analysis attack dari perspektif yang diadopsi dari model musuh dan bagaimana itu fit dengan Tor treat modelnya. Lalu untuk parameternya sendiri di yang paper satu itu parameternya jadi membedakan dari tiap attack, treat model, lalu attack metodenya seperti apa, lalu attack type-nya atau jenis attack-nya, lalu kekurangannya dari tiap attack-nya sendiri untuk parameternya. Lalu untuk kelebihannya itu jadi eh, analisis kategori serangan yang telah terbukti efektif pada anonymity pada jaringan Tor. Ada di conclusion-nya. Jadi lebih efektif. Lalu untuk yang kekurangannya itu ada di feature work-nya itu mencakup mempelajari traffic analysis attack lainnya. Selain itu juga berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemungkinan berhasil meluncurkan berbagai jenis traffic analysis attack terhadap Tor network. Jadi ada di feature plan ini untuk kekurangannya. Lalu untuk paper yang kedua itu dengan judul Deep Core Strong Flow Correlation Attack on Tor Using Deep Learning. Nah, untuk paper yang kedua itu problemnya itu tentang teknik flow correlation yang ada itu dianggap tidak efektif dan tidak dapat diandalkan dalam menghubungkan flow Tor ketika diterapkan pada skala yang besar. Nah, ini jadi eh, flow correlation teknik yang ada itu dirasa kurang efektif dan tidak reliable dengan torque flow yang ketika di apply di skala yang besar gitu, untuk problemnya. Lalu untuk metode yang dipakainya itu jadi membuat desain sistem yang disebut deep core. Jadi membuat sistem yang diberi nama deep core. Papernya. Lalu untuk parameternya sendiri, parameter yang dihitung, yang dilihat itu dari parameternya itu ada performance-nya, lalu korelasi dari arbitrary circuit and destination-nya,
Lalu deep core does not need to retrain frequent. Lalu juga performance does not degrade with the number of test flow. Lalu juga parameter performance rapidly improve with flow length. Lalu juga performance improve with the size of the training set. Lalu ada lagi yang significantly outperform the state of the art. Lalu ada lagi yang parameter computational complexity-nya. Dan yang terakhir itu works in non-Tor application. Lalu untuk kelebihannya sendiri, di paper ini disebutkan akurasi yang jauh lebih tinggi daripada algoritma yang ada dan menggunakan flow observation yang lebih pendek. Jadi di sini itu akurasi yang lebih signifikan daripada algoritma yang eksis sekarang. Nah, untuk kekurangannya sendiri di paper ini tidak ditemukan, jadi tidak ada kekurangannya. Untuk paper yang ketiga itu dengan judul Systematic Analysis Resistant to Traffic Analysis Attack in Tor System for Critical Infrastructure. Nah, untuk paper yang ketiga itu problemnya itu perlunya penelitian berkelanjutan terhadap potensial attack dan countermeasure terhadap threat-nya. Lalu metode yang digunakannya itu menggunakan in-depth study tentang mekanisme Tor system, umumnya pada jaringan dan browser. Ini masalahnya masih butuh research lanjutan untuk potensial attack dan countermeasure dari threat-nya. Lalu untuk metodenya menggunakan in-depth study into the driving technical mechanism of the current state of art Tor system, biasanya di browser, bundle, dan juga network. Lalu untuk parameternya, dari entry guard selection and rotation update, lalu multi-path routing scheme, lalu HTTP post randomized bundling, improve bandwidth verification, lalu delay and padding scheme. Parameternya. Lalu untuk kelebihannya itu peningkatan yang besar dari yang original, lalu meningkatkan resource yang diperlukan untuk memperoleh guard status dan memungkinkan pemanfaatan bandwidth yang lebih baik yang ditawarkan oleh kontributor ke jaringannya. Di sini, jadi improvement yang lebih bagus daripada yang originalnya, lalu mengincrease resource. Untuk kekurangannya sendiri, penerapan dan pengelolaan konsep yang tidak jelas yang berpotensi membutuhkan network-wide cooperation agar tindakan tersebut dapat diterapkan. Ini ada di sini, ada di future work-nya. The main issue outlined with this proposal was the unclear deployment and management of the concept, potentially requiring network-wide cooperation in order for the measure to be applied. Mungkin itu saja untuk presentasi 3 paper dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.